Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shallallahul amin amma ba'du. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannati kadu api samai wal ardi lil muttaqin. Al-ayah sadaqallahul adzim. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana sampai hari ini, sampai detik hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah bulan yang penuh berkah ini. Nikmat yang paling nikmat di atas nikmat-nikmat yang lain yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam sudah pasti tercurah limpah kepada sosok manusia yang berakhlak sempurna sebagai pengkuat Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita tetap istiqomah kita mendapatkan syafaat. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama belajar, dan bukan maksud saya untuk menggurui, tapi wabil khusus ini untuk mengingatkan diri pribadi saya beserta keluarga yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah. Ada patah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, habis gelap terbitlah terang. Maksudnya apa? Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama pada kesempatan ini kita mengenali makna tema kita. Jadi ketika kita mengenali, mudah-mudahan insya Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita, bahkan timbul juga rasa sayang dari diri kita. Untuk apa? Untuk memanfaatkan dan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Baik hadirin yang dirahmati Allah, tema kita pada kali ini yaitu memaknai tentang nikmatnya Ramadan. Yang pertama, nikmat. Mari kita memaknai nikmat. Nikmat secara pengertian, secara bahasanya adalah pemberian. Sedangkan menurut istilah dalam Islam, nikmat itu adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Di mana nikmat yang anugerah ini yang telah Allah berikan ini harus dimanfaatkan, baik di dunia dan kelak untuk bekal nanti kita di akhirat. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, jika kita menghitung nikmat, kata Allah, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Nikmat yang mana yang maksud Allah yang tidak dapat dihitung, sedangkan setiap bulan kita sudah bekerja dan ada upah yang kita dapatkan, itu adalah nikmat dari Allah, itu adalah pemberian rezeki dari Allah, tapi itu masih dapat dihitung. Walaupun berapa banyak di belakang koma 000-nya akan mampu kita untuk menghitungnya. Tapi kata Allah, kalau bicara tentang nikmat yang ini tidak mampu untuk dihitungnya. Nikmat apa? Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah, nikmat ini Allah berikan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah tanpa terkecuali. Baik tumbuhan, hewan, atau kita selaku manusia, Allah kasih nikmat ini. Itu adalah nikmat hidup. Ayat yang lain di surat Al-Ibrahim ayat ke-7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa, kata Allah, yang mensyukuri nikmatku, barang siapa yang mensyukuri anugerah nikmat dariku, maka kata Allah, niscaya akan aku tambahkan nikmatnya. Bagaimana kita cara mensyukuri nikmat hidup? Bagaimana cara kita syukur atas pemberian hidup yang telah Allah berikan? Allah berfirman dalam surat yang lain di surat Al-Jariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Jadi ketika Allah memberikan anugerah dalam kehidupan, di mana hidup ini tidak dapat dihitung. Contoh kenapa? Di dalam hidup ada sebuah pernafasan. Jadi nafas ini tidak dapat dihitung kalau diuangkan.
Sedangkan Allah ngasihnya secara gratis. Sedangkan kalau kita pernah mengalami ketika pernafasan kita terganggu, lalu kita berangkat ke rumah sakit, berapa banyakkah uang yang harus kita keluarkan untuk bisa membantu pernapasan ini? Sedangkan Allah ngasih pernapasan dalam kehidupan kita hanya gratis. Lalu Allah menyuruh manusia, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Syukur nikmati dengan cara beribadah. Tidak ada lagi negosiasi, tidak bisa lagi pilihan yang lain. Hanya satu tugas kita, dihidupkan oleh Allah, dinafaskan oleh Allah hanya untuk ibadah. Itu jadi inilah yang dimaksud Allah, nikmat yang tidak dapat dihitung adalah sebuah nikmat kehidupan yang harus kita manfaatkan untuk beribadah, untuk bekal kelak nanti kita di akhirat. Itu nikmat. Yang kedua adalah tentang Ramadan. Baik hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan berasal dari kata romdu. Romdo yang artinya yaitu adalah panas yang sangat terik, panas yang sangat membakar. Apa yang Allah akan bakar, apa yang Allah ingin bakar dalam diri kita bukan jasad kita, tapi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar keimanan, dengan dasar keikhlasan, niscaya akan Allah hapus dosanya yang telah lampau. Jadi maksudnya akan Allah bakar dosa-dosanya. Tapi hadirin, Allah akan membakar dosa tidak dengan cuma-cuma, tidak dengan gratis. Harus ada yang harus kita korbankan. Harus ada yang harus kita maksimalkan, ada yang harus kita upayakan. Apa itu? Pengertian Ramadan yang lainnya yaitu adalah berasal dari kata romdu yang artinya curah hujan yang sangat deras. Apa maksudnya? Jadi seolah-olah Allah ini ingin ngasih curahan pahala yang sangat deras, dimana yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, dalam bulan biasa akan dilipat gandakan amal kebajikan yaitu sebanyak 10 kali lipat. Sedangkan di bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan amal kebajikan itu sebanyak 70 kali lipat yang wajib. Sedangkan amalan sunnah akan disamaratakan dengan yang wajib. Jadi maksud curahan hujan di sini dan maksud pembakaran di sini, Allah akan seakan-akan Allah ingin membakar dosa-dosa kita dengan curahan-curahan pahala yang berlipat-lipat yang harus kita kerjakan dengan suatu amalan. Jadi intinya nikmat Ramadan adalah makna dari nikmat Ramadan adalah pemberian anugerah, yaitu kehidupan yang telah Allah kasih kesempatan pada bulan hari ini yang harus kita maksimalkan di bulan yang penuh pengampunan, di bulan yang penuh curahan rahmat kasih sayang Allah dengan pahala-pahala yang berlipat ganda. Maka dari itu hadirin yang dimati Allah, sungguh amat rugi ketika kita menyia-nyiakan momen kesempatan yang telah Allah berikan ini. Yang wallahu a'lam tahun depan apakah kita mampu untuk memanfaatinya nanti? Apa kita mampu ada di dalam bulan Ramadan tahun depan? Hadirin yang dirahmati Allah, ada contoh makhluk Allah selain manusia yang berpuasa. Saya ambil contoh yaitu ulat. Hewan ini berpuasa. Dari puasa ulat tersebut ada hasil. Maksudnya apa? Mari kita di bulan Ramadan tahun ini harus ada hasil dari kita untuk diistiqomahkan, untuk terus kita perbaiki, untuk terus kita pertahankan di bulan-bulan berikutnya. Jadi jangan seolah-olah
kita maksimal ibadah itu hanya di bulan Ramadan saja. Jadi tadi ulat berpuasa, ulat membakar dirinya hanya untuk merubah dirinya, yaitu yang semula ulat hewan yang menjijikan atau hewan yang sangat gila dilihatnya, dia berpuasa, dia berubah menjadi kepompong, lalu ada hasilnya apa? Dia akan menjadi indah, itu dia akan mengeluarkan sayap atau menjadi kupu-kupu. Itu hasil dari ulat berpuasa, membakar dirinya. Lalu kita selaku makhluk yang disempurnakan fisiknya oleh Allah, apa hasil dari Ramadan tahun ini? Dan untuk kita diistiqomahkan untuk bulan-bulan berikutnya. Jadi bukan sekedar tahun Ramadan ini saja, di bulan Ramadan ini saja. Hadirin yang dirahmati Allah, paling sedikit itu ada 3 yang harus kita hasilkan di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu memperbaiki keislaman diri kita, memperbaiki keislaman diri sendiri. Contohnya hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai di tahun ini kita berpuasa, kita menjalankan syariat yang wajib ini, tapi kita lengah, tapi kita tidak melaksanakan syariat yang wajib lainnya. Contoh, kita berpuasa tapi tidak sholat. Jadi kalau dicontohkan, kita pergi ke pasar memakai baju tapi tidak memakai bawahan atau memakai celana. Apa yang terjadi? Malu. Lalu apakah kita tidak malu ketika kita memilih syariat Islam, memilih ibadah separuh-separuh? Sedangkan sholat dan puasa sama wajibnya. Padahal juga ketika manusia mati, paling pertama ditanya tentang amalnya adalah sholatnya. Jadi sungguh rugilah ketika menurut saya sangat rugilah ketika kita berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat. Yang lain, berpuasa oke, jalan, tapi wabil khusus akhwat, tapi ini tidak menutup auratnya. Padahal sama wajibnya ketika untuk perempuan menutup auratnya, menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya. Di surat An-Nur ayat 31 itu jelas tata cara berhijab, menutup kerudung sampai ke dadanya. Ada yang bilang kayak gini, Kang, untuk berhijab saya belum siap. Nah, di sini Allah tidak menunggu siap atau tidak siapnya. Bahkan maut pun tidak menanyakan dulu. Malaikat pun ketika mau mencabut tidak bertanya dulu, kamu siap untuk mati hari ini? Dimanapun kita, kapanpun kita, bersembunyi dimanapun kita, ketika maut sudah takdirnya kita, maka siap atau tidak siap itulah maut. Maka sama, ketika Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman berpuasa, melaksanakan sholat, tutup aurat, dan syariat-syariat Islam yang wajib lainnya, siap tidak siap, yang Allah pinginkan adalah ketakwaan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sesuai dengan mukadimah di awal tadi, wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannati ka ardu'a fis sama'i wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah, ketika Allah memerintahkan, bersegeralah kita untuk mendapat ampunan dari Tuhanmu. Ketika ada momen, apalagi di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh pengampunan dan curahan pahala rahmat kasih sayang ini, bersegeralah kamu untuk mencari ampunan dari Tuhanmu. Kenapa? Karena Allah telah menyediakan surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, hasil dari Ramadan yang kedua, yaitu setidaknya kita harus memperbaiki keislaman di dalam keluarga. Baik hadirin yang dirahmati Allah, ini bulan di mana momen yang mungkin tahun depan entah kita akan
mengalaminya atau tidak. Maka perbaikilah keislaman dalam lingkup keluarga dengan cara tadarus bersama, sholat berjamaah bersama, tadarus taraweh bersama keluarga. Itulah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, hasilnya yang harus kita dapatkan dari bulan Ramadan ini, bulan yang sangat penuh ampunan ini. Yang ketiga, yaitu setelah perbaiki keislaman diri kita, memperbaiki keislaman dalam keluarga kita, memperbaiki keislaman dalam masyarakat. Yang ketiga, dimana sama lingkungan, sama masyarakat, mari kita sama-sama menjaga perdamaian, menjaga silaturahmi, saling mengingatkan. Itulah hadirin makna yang harus kita peroleh, hasil yang harus diperoleh dari manfaat ini. Ingat, mari kita sama-sama menjalankan syariat Allah, bukan sekedar puasa saja, dan bukan sekedar tahun ini saja, dan bukan sekedar bulan Ramadan saja. Allah pinginnya semua, tanpa pilih-pilih. Allah pengennya ibadah kita itu sesuai dengan apa yang mau Allah, bukan sesuai apa yang kita mau. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam tata cara Islam, masuklah ke dalam Islam, masuklah ke dalam syariat Islam, masuklah ke dalam dinul Islam itu secara kafah, seluruh. Baik, hadirin yang minta Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sharing singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan puasa kita, salat kita, ataupun ibadah lain, ibadah dalam bentuk apapun, Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kekurangan, kehilafan, kelalaian, kebodohan mutlak datangnya dari saya pribadi. Adapun kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.